Karenanya tidak berlebihan kiranya kalau kunjungan ke berbagai daerah ini sebagai upaya Puan Maharani menderek popularitas sekaligus untuk mendapatkan insentif elektabilitas sebagai upaya konsolidasi politik jangka panjang. Tentu menuju Pilpres 2024. Karena saat ini Puan dipersepsikan sebagai the one and only yang akan mendapatkan rekomendasi pencapresan dari PDIP setelah secara perlahan Ganjar Pranowo diharamkan mimpinya untuk maju di Pilpres. Nah, yang pertama terkait Pak Ganjar, sebetulnya secara real dukungan publik saat ini ya masih belum setinggi Pak Prabowo karena popularitas Pak Ganjar itu masih masih jauh di bawahnya. Tetapi itu disebabkan karena faktor popularitas tadi. Pak Prabowo sudah dikenal oleh cukup besar, hampir 100% masyarakat kenal. Pak Prabowo Pak Ganjar tidak gitu. Iya pasti pilih Mbak Puan. Kenapa? Mbak Puan kan anaknya gitu. Dari semua diskusi kita judul ini paling cepat dijawab pasti Mbak Puan. Karena ini anaknya ya, kan pasti Mbak Puan. Iya. Jadi kalau ibarat balik lagi ini PDI Perjuangan bukan Partai Golkar begitu, bukan Partai Nasdem. Sehingga apa? Kita harus tahu bahwa di PDI Perjuangan itu memang ya pasti klan Bung Karno itu memiliki prioritas untuk dibukakan pintu ya dalam proses-proses politik yang terjadi begitu. Para elit-elit di PDI yang menganggap bahwa Ganjar sedang melakukan mobilisasi opini berkaitan 2024. Padahal tidak. Itu sarana komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan program-program dan kerja-kerja politik beliau berkaitan dengan tugas-tugasnya di media sosial. Pertama gratis, nggak pakai panggil wartawan, tapi itu langsung di-blast per detik. Nah ini kan sarana, artinya gini, jangan kedunguan elit-elit partai yang tidak mampu bermedia sosial langsung punya kecurigaan yang begitu luar biasa. Sampai hari ini PDIP belum memutuskan siapa yang menjadi calon presiden. Jadi semua orang dipersilakan aja bermimpi, tetapi ingat, dia hidup di siang hari, yang siang hari itu tempat dia berkarya. Untuk itu saya berharap tidak usahlah bentur-benturkan kader PDI ini. Kalau ingin mencari suatu pemikiran, cari pemikiran yang konstruktif, sehingga apa yang dilihat menjadi dinamika itu bukanlah sesuatu bencana. Di dalam partai itu selalu ada dinamika, ada romantika itu bukanlah memberikan diskriminasi, tapi menguatkan kehidupan partai itu sendiri. Jadi saya berpikir PDI ke depan masih tetap akan mencalonkan capres dan insya Allah akan tetap jadi pemenang baik di pemilu maupun di presiden pemilihan 2024. Kemungkinan PDIP usung Ganjar Puan dinilai tetap ada. Kemungkinan PDIP untuk mengusung duet Ganjar Pranowo Puan Maharani untuk Pilpres 2024 dinilai tetap ada. Hal itu mengingat bila merujuk regulasi yang berlaku, kemungkinan bagi PDIP untuk mengusung kadernya sendiri tanpa berkoalisi pada Pilpres 2024 mendatang. Kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, menurut saya kemungkinan itu tetap ada ya, kata Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Puska Kapol UI, Huriah kepada wartawan Sabtu 28/5/2022. Meski demikian, Huriah menjelaskan bahwa jarang ada partai politik di Indonesia yang mengusung koalisi minimalis dalam menghadapi pemilu. Dia menilai PDIP perlu melakukan kalkulasi lebih lanjut, terutama dalam hal dukungan politik bila akhirnya memutuskan untuk berjalan sendiri dalam menghadapi Pilpres 2024. Terkait wacana duet Ganjar Puan, Huriah juga menyoroti soal dinamika yang terjadi di internal PDIP saat ini. Menurutnya saat ini tengah terjadi tarik-menarik yang cukup kuat di internal partai berlambang benteng.
itu berkaitan dengan sosok Ganjar dan Puan. Di satu sisi, ada Ganjar yang punya popularitas yang tinggi kemudian juga dianggap punya elektabilitas yang tinggi. Tetapi ada Puan Maharani yang dia punya terah politik dalam biru di PDIP, tutur Huriah. Huriah melihat terjadi pertarungan antara tokoh populis dengan tokoh darah biru di PDIP. Tidak hanya itu, dia juga menyinggung faktor keberadaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menurutnya memiliki otoritas mutlak terkait pencalonan dari internal PDIP. Ganjar diakuinya memang dekat dengan pemilih PDIP, grassroots, dan sejumlah elit politik. Tetapi pertanyaannya, apakah dia mendapatkan dukungan dari pemilik partai? Nah, ini yang juga ragu saya karena ada Puan Maharani yang ingin juga mencalonkan diri, ungkapnya. Dinamika internal dalam PDIP menghadapi Pilpres 2024 mendatang mengalami gejolak yang sangat kuat. Hal itu diutarakan oleh Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. PDIP Perjuangan mengalami gejolak yang sangat kuat menjelang Pilpres 2024. Gejolak itu tak lepas dari dua sosok di internal PDIP, yakni Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Kalau kita melihat dinamika politik di PDIP kan juga sebenarnya masih ada tarik-menarik yang sangat kuat, ujar Huriah kepada wartawan. Di satu sisi, Ganjar memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi saat ini. Sementara itu, Puan merupakan sosok darah biru karena merupakan anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Huriah menyinggung keberadaan Megawati yang menurutnya memiliki otoritas mutlak terkait pencalonan dari internal PDIP. Diakui, Huriah, Ganjar memang memiliki kedekatan dengan partai pemilih PDIP, kalangan grassroots, hingga sejumlah elit politik hanya saja terkait direstui atau tidaknya Ganjar untuk maju dalam Pilpres 2024 oleh Megawati. Hal itu masih menjadi pertanyaan. Hal ini yang juga ragu saya karena ada Puan Maharani yang ingin juga mencalonkan diri, ungkap Huriah. Tidak hanya itu, Huriah menjelaskan bahwa jarang ada partai politik di Indonesia yang mengusung koalisi minimalis dalam menghadapi pemilu. Dia menilai PDIP perlu melakukan kalkulasi lebih lanjut, terutama dalam hal dukungan politik, bila akhirnya memutuskan untuk berjalan sendiri dalam menghadapi Pilpres 2024. Artinya, walaupun PDIP secara angka dia memenuhi persyaratan, tapi kalau dia berjalan sendiri mereka kan harus berhitung juga soal dukungan politiknya gitu ya. Realitanya, jarang sekali partai di Indonesia itu melakukan koalisi minimalis, tutur Huriah.